Ya, halo guys, balik lagi bersama gua Mr. P di channel Teknik.co. Ya, kali ini kita udah bersama salah satu narasumber kita di dunia welding ya cuy. Ya, ini adalah Bapak Budi ya Pak? Iya. Bapak Budi siapa Pak? Nama panjangnya Pak? Budi Banjar Bapak panggilannya. Budi Banjar. Beliau adalah pemilik salah satu bengkel las ya Pak? Iya, Di daerah mana Pak kalau boleh tahu? di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemayoran, Jakarta Pusat. Mungkin Pak Budi bisa ceritain dikit mengenai usaha bengkelnya Pak. Nama bengkelnya apa? Terus biasa untuk garap apa gitu? Iya. Bengkel saya Cahaya Tempa. Cahaya Tempa. Kira-kira 23 tahun lalu itu kita merintis itu tentang pekerjaan besi tempa. Kita tekunin besi tempa, kita buat sendiri, nempa sendiri, kita bikin ukir-ukiran sama ya selama itu lagi booming lah. Makanya kita tekunin besi tempa. Oh, oke. Nah, berapa tahun belakangan ini maraknya minimalis, jadi kita nggak terlalu idealis, jadi kita juga ikutin ya pesanan minimalis Oke. gitu. Nah sekarang kebetulan kita di lokasi ini ada jenis pintu yang minimalis tapi kepengen mixing lagi dengan besi tempa. Jadi kita lagi melakukan pemasangan besi tempa dipadukan dengan yang minimalis gitu. Jadi sesuai dengan keinginan Pak Fairuz yang pemborong ya rumah di sini gitu. Jadi lokasinya sedang kita bicara di sini gitu. Ini keren coy, konsepnya on the street ya. Jadi memang bisnisnya udah berjalan kurang lebih 29 tahun lalu ya Pak? 23 tahun. Oh 23 tahun. Dan awalnya memang fokusnya di besi tempa ya? Betul. Besi tempa dan seiring waktu berjalan masuk ke proyek yang minimalis seperti ini ya. Oh gokil. Tadi untuk bengkelnya ada lagi Pak? Mungkin cabangnya selain yang di Kemayoran? Kemayoran? Saya hanya di Kemayoran aja, satu aja. Mungkin kalau adik saya pernah bantuin saya di bengkel, dia buka sendiri di Bandung. Oh ada tapi adik yang kelola ya? Adik kandung saya. Jadi ada di daerah Bandung juga ya Pak? Ada, di Bandung ada. Oke. Nah bicara soal alat nih Pak, otomatis kan tukang las seperti Bapak ya, mainan utamanya mesin las ya coy. Ada nggak sih Pak mesin las yang memang udah jadi istilahnya alat tempurnya Bapak nih sebagai andalan gitu, atau ada kayak gerinda atau mesin apa yang memang ada jadi suatu andalan buat Bapak tuh? Ya kalau mesin las yang saya pakai yang cukup lama itu mereknya Dayden. Dayden coy. Dayden. Itu kalau di workshop Daydennya itu model yang masih yang lama, cuma awet, kita pakai awet. Oke. Nah, terus kebutuhan sekarang kadang-kadang kan kita pada saat pemasangan listriknya itu tidak tersedia banyak ya. Jadi kita cari watt kecil. Kebetulan dari Dayden itu ngeluarin produk Isumi. Nih jadi guys, kita pakai ini sesuai yang di lapangan Isumi yang 120. Ya. Jadi kita pakai untuk kebutuhan kalau watt listriknya kecil. Gitu. Kalau mesin gerinda standar dulu kita pakai Bosch sama Makita. Terus begitu ada keluar Magtech, nah kita juga pakai produknya Magtech. Bahkan ini di sini di lapangan ada yang merek Hitachi juga, gerinda tangannya sampai hilang mereknya. Sampai begini. Kabel juga udah kita ganti pakai dimodif gitu. Ini mereknya Hitachi. Ini sampai sekarang masih bisa ya, Pak? Bisa digunakan. Sampai buluk banget, coy. Iya. Terus ini ada gerinda NK juga. NK ngeluarin cukup bagus juga. Cukup boleh lah dipakai. Berarti kalau untuk las Bapak andalannya memang Dayden nih.
Dayden cukup memuaskan lah ya. Kenapa sih Pak? Dayden mungkin ada plusnya atau? Awet mungkin sama apinya juga mungkin disenengin juga sama penggunanya, istilahnya sama weldernya itu juga cukup bagus. Cukup bagus ya. Oke, jadi memang Dayden udah banyak sih ya tukang-tukang kita yang memang udah percaya sih sama produk Dayden. Nah kalau dengan Magtech sendiri Pak, gimana Pak? Magtech memuaskan. Jadi kalau kita ada sedikit yang perlu perbaikan, ganti arang atau apa, mereka itu nggak kenakan jasa. Jadi cukup beli karbonnya aja, dia bantu pasang. Kalau seandainya kita nggak sempet, ini kerusakannya apa gitu, kita cuma kumpulin, bawa, terus Pak ini cuma beli karbon gratis, Pak ini ganti part ini aja. Jadi itu yang dibayar ongkosnya itu ini gratis. Gratis. Itu memuaskan. Justru kalau produk-produk lain bisa melakukan hal yang sama, wah keren sih. Mungkin istilahnya para pemilik bengkel ataupun tukang las terbantu banget ya Pak. Terbantu sekali sama pelayanan seperti itu. Pernah saya punya pengalaman buruk juga. Ada sales menawarkan mesin las merek wow gitu. Wah, dikira merek ini apa ya tuh? Itu pakai MCB 2 ampere. Saya pikir wah iya saya beli. Begitu dibeli ada kerusakan, nggak tahu service centernya. Nah itu justru sangat tidak membantu itu, buat pengalaman buruk sekali. Jadi memang penyakit brand baru biasanya kayak gitu ya cuy. Jadi memang dari sisi after sales-nya ya Pak yang kurang maksimal. Jadi pas awalnya doang manis, giliran udah ada kendala, tahu-tahu ngilang ya Pak. Ya justru begitu yang kita sedihnya. Sangat disayangkan ya Pak. Iya. Tapi kalau Magtech memang dia spare part-nya juga katanya gampang ya Pak? Gampang dicari ya? Oke, tadi kita udah ngobrol banyak soal alat dan juga merek-mereknya ya Pak. Nah sekarang untuk pembeliannya Pak Budi, biasanya Pak Budi lebih seringnya itu beli langsung ke toko atau lewat online nih Pak? Kan udah banyak nih online yang bertebaran ya. Ya berhubung kita masih ortodok gitu ya. Kita berangkat beli ke Glodok gitu. Jadi kita bisa tes di sana, kita bawa pulang langsung pakai. Mungkin ini perkembangan zaman. Saya juga udah mulai beli secara online, misalnya seperti kebutuhan ada kawat las yang roll, yang 1 kilo, kita lagi butuh ini ya kita pesan online gitu. Berarti ya sekarang mulai belajar lah ngikutin perkembangan zaman. Ikutin zaman gitu, ya Pak. Betul. Jadi memang kalau untuk mesin ya enaknya Bapak biasanya langsung ke toko ya, karena bisa sekalian ngetes barangnya. Ya pertama itu, tapi kalau perkembangan zaman kita nggak menutup kemungkinan juga untuk beli, tetapi kita harus yakin bahwa tokonya itu amanah. Bener. Kalau toko amanah kita nggak ragu-ragu lagi gitu, dan tokonya jelas gitu. Kalau ada apa-apa kita bisa datang ke toko, itu lebih bagus juga. Gitu. Mungkin contohnya teknik.com kali ya cuy. Iya. Promosi. Oke, Pak Budi, untuk referensi nih Pak. Biasanya kan teman-teman kita yang tukang-tukang di sana, dia kalau mau beli misalkan kayak mesin las atau gerinda, dia ada nonton nih kayak di YouTube atau di Facebook. Mungkin Pak Budi ada referensi siapa gitu, channel apa yang biasa Pak Budi sering nonton atau nggak ada? Belum ada referensi. Cuma sekarang zamannya gampang. Kalau saya perlu pengetahuan, misalnya mesin las apa yang bagus, yang harganya terjangkau, yang kualitasnya. Nah itu kan bisa tanya Mbah Google. Nanti dari Google mungkin mengarahkan kemana, mungkin ke YouTube atau kemana. Nanti kan dari situ kita bisa lihat tuh dari HP atau dengan laptop atau dengan komputer di rumah, kita lihat reviewnya bagus ini. Nah mungkin itu jadi ini ya,
Nah ini bisa tahu Izumi Mo tuh ceritanya gimana sih Pak? Izumi itu kita taunya ini adalah produk yang dikeluarkan oleh Dayden, tapi harganya sangat terjangkau. Gitu. Jadi mungkin seperti kita ngeluarin Maktek. Iya. Ini Dayden ngeluarin Izumi. Jadi kita udah nggak ragu lah, kita langsung beli, tes bagus, ternyata ya inilah membantu. Jadi caranya cukup unik ya coy buat cari tahu barang-barang yang memang lagi diincar. Cukup buka Google ya Pak. Ya, terus mungkin Bapak ada ketik misalkan mesin las bagus dan murah tahun 2022 kayak gitu ya. Ya. Baru nanti muncul alternatif channelnya. Wih, jadi memang masih pakai Mbah Google coy. Oke. Nah, tadi kan Bapak ada cerita soal pembelian kayak wire yang 1 kilo ya Pak, di online ya. Itu biasanya Bapak kalau ngelihat toko-toko di online itu berdasarkan apa sih Pak? Mungkin dari banyaknya ulasan atau pertama gimana? Pasti itu dari banyak ulasan sama mungkin bintangnya ya. Kalau bintangnya bagus ya kita juga makin percaya gitu. Iya. Oke. Atau ada inceran lagi nih Pak, kayak misalkan ini harus murah atau ada promo gitu gimana? Ya kalau ada promo sangat membantu karena kan pasti kita lebih hemat ngeluarin. Oke. Tapi yang terpenting memang dari jumlah ulasan ya. Ya pasti yang menjadi pertimbangan. Oke, jadi memang ulasan ini sangat penting guys dalam kita membeli sebuah barang di platform online ya Pak. Oke, Pak Budi, ini kan untuk segmen dari teknik.com ini dibilang segmen baru. Dan gue tadi lupa coy nyebutin bahwa ini adalah segmen kutang Pak. Tapi ini bukan kutang yang negatif Pak, jadi kupas cerita tukang. Kaget. Jadi segmen ini kita ya ingin berbagi cerita dengan para narasumber seperti tukang-tukang bengkel seperti Pak Budi dan juga mungkin ada yang main di furniture segala macam. Nah kira-kira Pak Budi dengan adanya segmen teknik.com ini yang memang melakukan pendekatan langsung ke user-user seperti Pak Budi, itu gimana sih Pak tanggapan Pak Budi? Ya yang pertama sih pasti bagus. Bahwa mengulas sesuai dengan kenyataan realita ya Pak, tanpa disetting dulu. Jadi benar-benar pertanyaannya real dan jawabannya real tanpa dipersiapkan, karena ini langsung di lokasi on the spot. Benar-benar. Jadi kita tidak dibayar juga oleh produk-produk yang tadi disebutkan, tapi memang kita puas pakai alat untuk membantu pekerjaan saya gitu. Jadi memang berdasarkan kenyataan dan pengalaman ya Pak? Betul. Jadi guys, nih camkan sekali lagi, kita tidak ada endorse dari merek apapun ya Pak Budi? Ya betul. Kita tidak dibayar. Tidak dibayar. Kopi aja juga kayaknya nggak ada dari merek lain ya coy. Oke, terakhir Pak Budi, ini mungkin Pak Budi bisa mempromosikan bisnis dari Bengkelas Pak Budi supaya mungkin ada teman-teman yang memang ada rencana buat bikin pagar atau apa yang mungkin bisa langsung kontak Pak Budi. Silakan monggo Pak Budi. Ya pertama-tama sih pasti kita harus jaga nama baik. Kalau kita jaga nama baik itu dengan memberikan hasil pekerjaan yang semaksimal mungkin. Itu buat teman-teman atau buat pemirsa, mungkin pesannya itu aja. Kunci kesuksesan adalah sabar dan kita jaga kepercayaan. Ya, itu aja. Ini quotes yang cukup bagus. Jadi kunci kesuksesan adalah sabar ya Pak? Iya, sabar. Dan memang harus saling percaya ya Pak Budi. Betul. Boleh Pak Budi promosiin nih Bengkelasnya. Kalau mau order harus kemana? Terus tempatnya di mana? Monggo Pak Budi. Bengkelas Cahaya tempatnya di Kemayoran, bisa dicari di Google. Google ada ya Pak? Ya, Google Maps ya. Sekarang zamannya udah modern, silahkan
kalau percaya kepada kami akan melayani. Itu aja motonya. Ya. Ada nomor WhatsApp mungkin Pak yang nanti nomor bisa WhatsApp 0878 240 77 8-nya 3 kali. Oke, jadi kalian bisa cek ya di. Kalau nggak dicari di Google. Di Google ada tuh ya. Bengkelas Cahaya Tempa. Tuh kayak portofolio pengerjaan foto-fotonya itu ada semua di situ Pak ya. Ada ya. Ada posting. Ada posting ya. Oke, jadi buat teman-teman yang memang berada di wilayah Jakarta dan Jabodetabek, kalau memang ada kebutuhan soal hal-hal yang berbau las-lasan ya Pak, bisa langsung hubungi bengkel Pak Budi ya. Namanya tadi apa Pak? Bengkelas Cahaya Tempa. Bengkelas Cahaya Tempa. Alamatnya juga cukup strategis ya coy, di Kemayoran ya. Oke. Kalau gitu, nih terima kasih banyak Pak Budi udah meluangkan waktunya dan udah sharing-sharing kepada teman-teman teknik.com soal bisnis dari Pak Budi. Sampai ketemu lagi Pak Budi. Semoga bisnisnya makin besar dan sukses ya Pak. Ya, terima kasih teknik.com. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini untuk episode kita mengenai kupas cerita tukang ya coy, atau kutang. Nantikan di episode-episode selanjutnya, mungkin nanti kita akan berbicara dengan orang-orang seperti Pak Budi ini yang lain nih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video kita, dan nantikan video terbaru dari teknik.com selanjutnya. Sampai ketemu lagi, salam.